Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sistem lokalisasi menggunakan particle filter pada robot sepak bola beroda. Next. Untuk untuk topik kali ini kami akan menjelaskan beberapa topik, yaitu tentang latar belakang dari permasalahan robot sepak bola kami, lalu ada metodenya seperti fusion dan particle filter, serta tahap selanjutnya yang akan kami kerjakan. Next. Lalu untuk background, uh, kami tim Barel 63, tim riset dari robot sepak bola beroda, robot yang dirancang agar mampu bermain sepak bola seperti manusia pada umumnya, seperti mengejar bola, menggiring bola, melempar bola, mencetak gol, dan memiliki strategi bermain layaknya pemain sepak bola. Dari berbagai skill tersebut, robot harus tahu bagaimana caranya mengetahui posisinya di lapangan. Teknologi sebelumnya kami menggunakan metode odometri untuk mengetahui posisi robot. Metode ini menggunakan sensor, encoder, serta gyroskop. Metode ini memiliki kekurangan seperti terjadi slip pada sensor encoder. Semakin lama robot bergerak atau bermain, maka semakin besar pula error posisi yang dihasilkan dari slip encoder. Untuk itu metode odometri tidak cukup. Untuk itu adanya metode sensor fusion dan particle filter, yang dimana metode ini menggabungkan data sensor seperti odometri, IMU, dan vision, kemudian mengkoreksi posisi dan memprediksi posisi menggunakan particle filter. Next. Nah, lalu bagaimana cara membuat GUI lapangan? Untuk membuat GUI lapangan ini kami menggunakan library OpenGP. Untuk fitur yang kami gunakan itu ada 3. Yang pertama ada drawing rectangle, drawing line, hingga drawing circle. Drawing circle. Yang 3 fitur ini kami gunakan karena membuat gambar lapangan. Kenapa kami membuat GUI ini? Karena untuk memonitoring data dari landmark, posisi robot, posisi objek, seperti bola dan obstacle, karena memonitoring data melalui terminal. Terminal biasa tidak efektif karena banyaknya data yang harus dilihat. Serta memakai GUI ini membuatnya menjadi lebih efektif untuk dilihat langsung. Oke. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sensor fusion. Sensor fusion adalah proses penggabungan data sensor atau data yang berasal dari sumber yang berbeda, sehingga informasi yang dihasilkan memiliki ketidakpastian yang lebih sedikit daripada yang mungkin terjadi ketika sumber-sumber ini digunakan secara individual. Nah, di sini ada 3 penggabungan sensor. Yang pertama vision, yang dimana untuk mendeteksi objek dan untuk mengetahui posisi sudut dan jarak. Kemudian odometri digunakan untuk mengetahui posisi robot di posisi robot di lapangan. Kemudian giroskop digunakan untuk mengetahui adap robot. Next. Odometri, pertama odometri. Di sini odometri kami menggunakan encoder, di mana encoder adalah sistem pengukuran yang menggunakan data data aktuator untuk memperkirakan pergerakan robot. Odometri gerakan translasi robot dapat dilakukan menggunakan rotary encoder yang posisinya diketahui dengan pasti. Nah, bisa dilihat pada gambar di slide, terdapat posisi rotary encoder di bawah robot, di mana pada saat robot mulai bergerak, pulsa dari pembacaan rotary encoder akan dikonversi ke RPS, kemudian dari data RPS-nya dimasukkan ke formula metrik for kinematik, kemudian dijadikan lokal to global untuk mengetahui posisi robot di lapangan. Oke, next. Giroskop selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selain menggunakan encoder untuk sebagai sensor fusion, di proyek yang kami kerjakan ini juga menggunakan IMU, yaitu Inertial Measurement Unit. Digunakannya 3 axis giroskop accelerometer tipe GY25 MPU 6050. Di GY25 ini kami memanfaatkan heading angle yaw untuk menentukan posisi arah menghadap robot. Dikarenakan sistem lokalisasi membutuhkan input dari sensor vision, output sensor giroskop ini menjadi input arah hadap robot pada sistem lokalisasi. Next. Nah, selain itu kami juga menggunakan vision sebagai objek deteksi. Yang pertama itu kami menggunakan omnidirectional camera
untuk mendeteksi objek, yaitu menggunakan metode segmentasi warna. Nah, untuk menghasilkan segmentasi warna itu diperlukan beberapa metode agar mendapatkan keakurasian data. Nah, yaitu yang pertama, mengkonversikan data output dari pengolahan citra ke RGB untuk mendapatkan nilai histogram dari setiap frame yang ditangkap. Yang kedua itu melakukan transformasi morfologi dan thresholding untuk mencapai nilai pixel yang diinginkan. Yang ketiga itu, jika semua sudah dipenuhi, dapat melakukan pencarian jarak dan sudut dari nilai segmentasi yang berupa X dan Y. Dapat dilihat pada video yang ditampilkan pada slide vision system. Nah, selain menggunakan kamera omnidirectional kamera, kami juga menggunakan kamera Z stereo. Nah, pada kamera Z stereo ini kami menggunakan sistem deteksi pada lapangan sepak bola beroda, yaitu menggunakan YOLO. Metode ini digunakan pada robot dikarenakan robot membutuhkan sistem deteksi yang memiliki akurasi tinggi yang cukup untuk bekerja di dalam berbagai macam kondisi cahaya. YOLO merupakan metode yang menggunakan sistem deep learning di dalamnya, yang mana deep learning ini sendiri dapat mempelajari suatu objek atau kasus dengan sendirinya. Oke, next. Oke, berikut ini adalah sistem robot yang kami kelola, yaitu flowchart. Di sini di mana vision system mengolah data dari omnidirectional kamera berupa jarak bola dan juga sudut bola, kemudian jarak obstacle dan juga sudut obstacle. Kemudian terdapat juga mendeteksi pada Z stereo kamera, yaitu goal posisi berupa jarak dan sudut, kemudian ada landmark deteksi berupa jarak dan sudut. Kemudian data ini akan ditransmit dan dikirim ke robot kinematik dan juga robot strategi untuk acuan pergerakan robot selanjutnya. Kemudian robot strategi ini juga didapatkan data dari base station sebagai posisi yang akan nanti ditujunya. Oke, next. Oke, ini adalah hasil dari komunikasi menggunakan ROS dari omnidirectional kamera, kemudian datanya dikirim ke strategi robot, kemudian ada dari strategi robot dikirim ke base station, kemudian dikirim balik lagi ke strategi, kemudian data tersebut dikirim lagi ke particle filter untuk mendapatkan estimasi posisi, kemudian ada juga dikirim ke Arduino sebagai kick dan juga sebagai IMU dan status ball. Hal ini dilakukan agar robot dapat berkomunikasi secara teratur. Oke, next. Selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya. Baik, saya akan jelaskan tentang lokalisasi partikel filternya. Jadi ada partikel ini merupakan bagian dari Bayesian filtering yang dinilai estimasinya didasarkan pada metode Monte Carlo. Nah, partikel filter ini bertujuan untuk mengevaluasi posterior probabilistik function atau PDF. Terus partikel filter ini bergantung pada representasi berbasis sampel dari statis atau landmark atau PDF. Nah, jadi sistem kerja dari partikel filter ini adalah partikel filter ini akan ditebarkan secara random terhadap lapangan, disebarkan pada lapangan. Misalkan ditebarkan secara random itu 100 atau lebih partikel filter. Jadi yang 90%-nya itu ditempatkan
mendekat pada posisi robotnya. Dan 10%-nya itu ditebarkan ke seluruh di ruang lapangan. Nah, itu berguna untuk 90%. Kenapa 90% mendekati posisi robot? Berguna untuk agar estimasi atau prediksi posisinya itu lebih akurat gitu. Nah, terus beberapa dari sampel partikel dari data yang dihasilkan dari masing-masing terkait dengan bobot yang mencirikan kualitas suatu partikel tertentu. Terus estimasi variabel yang diperoleh. Nah, kunci utama dari partikel filter yaitu mempresentasikan fungsi posterior destiny dari sampel atau partikel secara acak untuk menghitung nilai bobot yang akan ditentukan dari rata-rata atau mean posisi. Pada partikel filter, tahapan tersebut didekomposisi menjadi 3 tahap, yaitu sampling, importance atau weighting, mengukur berat, dan resampling. Nah, di mana tahap sampling ini memperkirakan tiap sampel partikel berdasarkan informasi kontrol dan pos partikel tersebut satu waktu sebelumnya. Nah, aktivitas sampling yang dilakukan sebanyak partikel yang dilibatkan. Nah, tahap weighting memberikan nilai bobot berdasarkan model persepsi probabilistik robot pada tiap partikel yang dilibatkan. Nah, yang terakhir, tahap resampling itu menyeleksi partikel-partikel hasil sampling berdasarkan bobot mereka. Nah, di mana partikel ini digandakan sesuai dengan besar bobotnya. Dan terakhir, partikel-partikel yang berbobot rendah kemungkinan akan diseleksi. Nah, sedangkan partikel yang berbobot tinggi akan berpeluang terreplika berulang kali atau sampling. Dengan kata lain, keluaran tahap resampling adalah partikel-partikel yang terkonsentrasi pada daerah yang memiliki probabilistik yang tinggi. Selanjutnya, Monte Carlo. Monte Carlo ini adalah probabilistik lokalisasi yang bisa diartikan aksi memperkirakan suatu posterior belief bell dengan berbekal informasi gerakan atau kontrol dan persepsi sesuai dengan persamaan di bawah ini, sesuai dengan algoritma MCL. Nah, maka dari persamaan tadi dapat dikonversikan menjadi persamaan rekursif sesuai dengan persamaan yang di bawah. Nah, yang kemudian dari konversi rumus yang di atas dapat menjadi dasar algoritma Bayes filter. Nah, pada algoritma Bayes filter, baris ketiga adalah tahap prediksi model gerakan probabilistik. Nah, sedangkan yang baris keempat itu adalah tahap koreksi atau update dengan model persepsi probabilistik. Nah, tahap pada plan MCL atau Monte Carlo localization sama seperti partikel filter, yaitu SER. Dua tahap pertama berada baris keempat dan kelima pada gambar 18. Nah, sedangkan tahap resampling itu berada baris ke-8 sampai ke-11. Itu yang algoritma partikel filternya. Mungkin itu. Nah, tahap selanjutnya adalah meningkatkan lokalisasi fitur partikel filternya dan menambahkan model pergerakan dan sensor pergerakan partikel filternya. Terakhir. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Ya, bila ada follow-up kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.